Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Juni Arjuna. Kali ini saya akan membahas sebuah penyakit stroke ya. Bagaimana bang cara penyembuhan dan terapinya. Di sini kita akan membahas terapi stroke ya bagi keluarga kita ataupun sanak saudara kita ada yang terkena penyakit stroke atau yang bisa dibilang penyakit ini datangnya awalnya dari darah ya. Oke, kita masuk pada pembahasan kenapa orang bisa terjadi stroke. Ya. Stroke sendiri adalah suatu penyakit. Entah itu datang dari dosa dia, entah itu dari pola makanan dia, ya. Entah itu dari cara gaya hidup dia. Kita bahas dari dosa dia ya. Yang pertama, dosanya itu ya kita harus muhasabah diri ya. Kenapa kita harus muhasabah diri? Kita melihat di dalam diri kita ini, apakah diri kita ini yang dulunya ya maaf ya, kita dulunya yang sering berbuat dosa lah, berbuat maksiat lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jalan satu-satunya adalah taubat. Kenapa saya bilang taubat? Karena Allah menunggu taubatnya seorang hambanya, memohon kepadanya, ya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua dari pola makanannya. Ya mungkin selama ini dia menganggap dia sehat-sehat aja. Ketika dia diserang oleh penyakit stroke, maka baru dia sadar bahwa penyakit stroke itu bisa menyerang dia. Ya mungkin dari makanannya waktu dia masih kerja, masih sehat, masih bugar badannya, dia sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak atau santan. Ya, contohnya makanan nasi padang ya. Di situ kan kuahnya berlemak ya. Nah, jadi tingkat peredaran darahnya itu bisa menyebabkan dia terkena stroke. Dan yang ketiga, ya, pola hidupnya, lingkungannya. Apakah selama ini dia di lingkungan yang bersih atau polanya dia, lingkungannya dia penyakit ya, atau lingkungan kerjanya tidak nyaman, atau pola di tempat kerjanya tidak menjaga kesehatan ya. Secara medis ya, stroke bisa menyebabkan seseorang itu pecah pada pembuluh darahnya. Ya, apabila dia pecah di otak bagian belakang, ya, otak bagian belakang, dia akan mengalami gangguan pada gerak badannya. Apabila dia pecah di bagian otak tengah, ya, dia akan mengalami salah satu tubuhnya menjadi ya lemah tersebut. Dan apabila keduanya pecah, ya pembuluh darahnya baik di depan, di tengah, di belakang, itu sudah merupakan lumpuh. Ya. Banyak pasien saya yang saya urut atau yang saya terapi, mereka sering mengkonsumsi makanan yang atau minuman yang tidak direkomendasikan ya. Contohnya mereka
berlemak yang tinggi, ataupun mereka yang olahraganya jarang, ataupun mereka istirahatnya kurang, ataupun pola hidupnya tidak sehat, itu bisa terjadi semua. Tetapi di sini agama kita Islam mengajarkan cintailah sunnah Nabi. Maka di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW di situ sudah diajarkan. Islam mengajarkan kita untuk mencintai kebersihan. Sebagaimana kita pernah mendengar pepatah ataupun sebuah hadis, mungkin dari guru-guru kita, dari kita sekolah, apa yang kita dapatkan, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka di sini penting untuk menjaga iman. Perkara tentang iman ini adalah sulit. Kenapa saya bilang iman? Kenapa ada sebabnya dari penyakit stroke itu bersangkutan dengan iman? Karena iman seseorang akan menampakkan cahaya dalam hatinya, cahaya dalam batinnya, sehingga ia akan merasakan nikmatnya pemberian oleh Allah, dan dia akan menjaga tubuhnya, kesehatannya, jasmaninya, rohaninya, dan ruhnya, dan juga jasadnya. Maka sudah saatnya kita secara syariah kita wajib mengikuti, kita terapkan sunnah Rasulullah SAW. Banyak pasien saya dari Pulau Bangka ini yang urut, yang penyakit stroke, yang awalnya tidak bisa jalan dan akhirnya berjalan, ya karena terapi itu merupakan sehat. Dari awalnya kita kasih masukan, otaknya harus happy, pikirannya harus happy, dan kita harus lakukan gerakan-gerakan kecil, gerakan-gerakan ringan, dan bahkan di dalam sholat tegakkanlah sholat, karena di dalam sholat adalah asyifa adalah menurut para ulama, menurut kata-kata kiai, syekh, para guru-guru kami, para habib-habib kami, para guru-guru sesepuh kami, sholat adalah tiang agama. Maka kita sudah selayaknya orang Islam, kita sudah selayaknya agama Islam, kita menegakkan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Maka sholatlah mencegah kita dari yang mungkar dan yang nakir. Sesungguhnya sholat itu adalah obat. Sesungguhnya sholat itu bisa memberikan kesembuhan. Sesungguhnya sholat itu bisa memberikan manfaat kesehatan kita, manfaat kita untuk berpikir yang lebih positif. Dan sholat akan membawa kita menjadi ketenangan jiwa dan batin kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan jangan lupa kita untuk bersalawat terus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabatku dimanapun berada, pesan ini bukan hanya semata pesan untuk menjatuhkan sesama kita, tetapi pesan ini hanya untuk mengingatkan kita pribadi, hanya untuk mengingatkan kita kepada keluarga kita, hanya menyelamatkan kita. Sholat adalah keutamaan. Setiap muslim harus menegakkan sholat. Asyifa merupakan kesehatan yang diberikan Allah melalui sholat. Sholat adalah gerakan-gerakan sholat, itu adalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat di dalam sholat itu adalah kesehatan.
maka penyembuhan yang paling baik, maka penyembuhan yang paling aktif, maka penyembuhan yang paling dahsyat, maka penyembuhan yang paling kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita ikhtiar, kita berobat ke dokter, kita berobat ke tukang pijat tradisional, kita berobat ke tukang terapi medis, non medis, kita terapi akupuntur ataupun yang lain. Nah, jangan lupa sholat. Kunci dari segala obat adalah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ya Allah, terimalah taubatku. Dan jangan lupa kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mengepost atau memberikan informasi kepada semua teman-teman dimanapun berada. Di dalam video kali ini tidak ada maksud saya untuk merendahkan sesama, tetapi buat yang agama non muslim juga, kita semua bersaudara. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya, memberikan kasih sayangnya, memberikan hidayahnya. Semoga teman-teman kita yang sakit, teman-teman atau keluarga kita yang sakit, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihi husnul khatimah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba-hamba kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal kepada kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah. Tunjukkanlah kami kepada jalan orang-orang yang Kau ridho, jalan-jalan kepada Engkau, orang-orang yang Engkau kasih jalan kepada kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, semoga warga kami, teman kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, para kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah Palestina ya Allah. Ya Allah, lindungilah orang-orang di Gaza ya Allah. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, masukkanlah teman-teman kami yang non muslim ke dalam Islam ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah, berikanlah hidayah-Mu ya Allah. Semoga mereka terketuk pintu hatinya ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya penyakit itu datang dari-Mu ya Allah, dan Engkau adalah penyembuh yang terbaik ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, siapapun yang Engkau berikan penyakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, lindungilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah, sanak saudara keluarga kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, sahabat-sahabat muslim kami ya Allah, sahabat-sahabat non muslim kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, berikanlah rezeki yang halal dan barokah pada mereka ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, sembuhkanlah pasien-pasien hamba yang datang untuk berurut ya Allah, untuk pijat ya Allah, berikhtiar pada hamba ya Allah. Ya Allah, hanya sebagai hamba-Mu ya Allah, Engkau titipkan ilmu ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah, sembuhkanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah, bukalah pikiran mereka ya Allah, bagi mereka untuk salat, menegakkan salat kepada-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sahabatku dimanapun berada, saya Yudi Arjuna. Saya minta maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata, dan apabila ada salah dalam berkomunikasi di dalam video ini. Hamba hilaf, hamba penuh dosa, hamba masih mencari ridho Allah. Semoga yang nonton video ini Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya,
ditambahkan kesehatannya, sehingga bisa mendakwahkan agama Allah, agama Rasulullah, agama Allah Islam rahmatan lil alamin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun teman-temanku, dimana sahabat-sahabatku, keluargaku yang menonton video ini, semoga kalian diberikan rahmat dan hinayahnya dan kasih sayangnya, sehingga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum video ini ana tutup, ana ingin menyampaikan kepada yang penyakit stroke, penyakit gula, jangan takut, kita punya Allah. Mintalah sama Allah agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Salat adalah asyifah, salat adalah kesehatan, baik itu ruh, baik itu jasmani, baik itu jasad, baik itu rohani. Segera lakukan salat, ambil wudu, lakukan salat. Walaupun kita dalam keadaan stroke, kita minta ampun kepada Allah, beristighfar, minta petunjuk pada Allah. Kita hanya ikhtiar, baik itu kita ke dokter, baik itu kita ke tukang pijat atau tukang urut, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. La ilaha illallah, Allahu akbar. Melalui perantara orang-orang muslim yang hebat, yang kuat, yang pintar, yang pandai, hanya Allah lah yang ridho. Jika Allah mengizinkan, maka kesembuhan adalah milik kita semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jagalah iman kita dan takwa kita. Semoga dengan menonton video ini, kita semua bisa taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam. Kita menerapkan kebenaran Islam, kebenaran yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata, tiada hati, tiada pikiran selain mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perkara iman, Allah ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita, Allah ridho pada kita ketika kita menjaga iman dan takwa kita. Apakah kita mati meninggalkan semuanya? Apakah kita mati Allah tanyakan kita ada rumah? Tidak. Apakah kita mati Allah menanyakan kita punya kendaraan yang mewah? Juga tidak. Apakah Allah menanyakan kita ketika kita mati, menanyakan berapa luas, berapa hektar kebun kita? Juga tidak. Apakah Allah menanyakan kita ketika kita mati? Allah menanyakan kita usaha apa yang bisa membuat kita sukses? Juga tidak. Allah cuma menanyakan man rabbuka. Allah cuma menanyakan salat dan salat. Karena seseorang menjaga sholat, maka insya Allah kesembuhan akan datang pada dirinya. Apabila ia mati dalam keadaan kafir, mohon maaf, ini bukan untuk mengkafirkan orang, tetapi apabila ia mati dalam keadaan kafir, maka terputuslah 3 amalan jariahnya. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dalam keadaan iman, keadaan kami dalam beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, lindungilah kami dari bangsa jin, dari bangsa iblis, dari bangsa setan yang ingin menggoda kami, yang ingin menjerumuskan kami ke dalam maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari mara bahaya, dari mata ain, dari hasutan iblis, dari bisikan iblis. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, qalbu kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi